Sedangkan kekalahan adalah guru yang paling baik. Dia mengajarkan kita untuk terluka dan berjuang bisa sembuh dari rasa kecewa. Apa yang sudah menjadi masa lalu tak akan pernah kembali. Sedang yang akan datang sangatlah dekat. Esok dan kemarin adalah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cafe Puisi. Kali ini saya kedatangan tamu yang muda, berbakat, keren banget. Namanya Natania. Lengkapnya siapa? Lengkapnya yang punya nama lah. Natania Ardelia Alfadi. Natania Ardelia Alfadi. Beliau adalah Putri Batik Remaja Indonesia tahun 2022. Tentunya ini prestasi yang luar biasa karena batik itu benar-benar hasil budaya kita. Ya. Dan jumlah batik di Indonesia itu ratusan. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya mengeluarkan produk batik. Tegal aja ada batiknya. Masing-masing daerah Pekalongan ada batiknya. Cirebon ada batiknya. Cirebon batiknya apa? Lu orang Cirebon? Batik Trusmi. Batik Trusmi. Terkenal banget itu. Trusmi itu sebenarnya bahasa Inggris bukan sih? Trusmi. Itu termasuk bahasa Inggris ya ya. Kan? Jadi tiap-tiap daerah ada batiknya dan Natania menjadi batik remaja, putri batik remaja. Tentu punya tugas banyak, mungkin memperkenalkan batik keluar ataupun ke masyarakat yang belum menyadari bahwa batik ini budaya yang keren loh. Ya. Bisa nggak kalah hebatnya dengan fashion-fashion yang lain. Gitu. Jadi jangan percaya kalau ada negara-negara lain yang mengklaim batik punya dia ya gitu. Punya Indonesia. Ya mungkin daerah lain punya batik juga dengan motif yang berbeda. Iya. Cuma yang punya tradisi pertama baju batik kita. Indonesia. Iya kan? Makanya Tapi Indonesia. klaimnya. Silakan kalau mereka mau meniru mah silakan aja. Nggak apa-apa. Bebas. Ya Niru guys, mah silakan. wayang itu udah pasti dari Indonesia dulu tuh. Tentu. Wayang rendang apa segala macam ya. Itu 2 dimensi itu kan bajunya aja udah batik tuh, ornamen-ornamen yang dalam wayang itu kan udah batik Iya. tuh. Sarungnya, gitu kan. ya, Sarungnya segala macem. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjuangan Nia ya, panggilannya Nia, dari dia sampai akhirnya mendapat predikat Putri Batik Remaja. Tentu saingannya banyak dan ya butuh effort yang luar biasa. Bismar nih akan ngawalin apa saja. Oke. Sapa dulu, Bis. Kita sapa dia. Halo Natania, panggilan Nia ya. Iya. Halo. Kamu usia 13 tahun sekarang berarti Usia ya? 13 Kelas tahun. 8 ya. Dari sekolah mana Nia? Di sekolah IPK Puri. IPK Puri. Iya. Oke. Iya. IPK Puri itu Puri Kembangan ya? Iya. Dari situ. Apa tuh dari mana? Menjeruk. Bener Bener kan? Kembangan. Ya bener. Jakarta mana? Mesti jelas. Barat dulu. lah. Oh iya. Apa di Jakarta? Kan bisa aja di luar Jakarta. Oke Nia. Kasih cerita dong bagaimana kamu bisa ikut dan terpilih sebagai Putri Batik Remaja Indonesia 2022. Perjalanannya Awalnya. dari benar-benar awal aku mulai modeling dulu ya. Jadi dari modeling awal. Oh iya, dia sempat yang menang di Singapura juga ya? pernah itu lomba nyanyi. Iya. Itu termasuk diceritain juga Nanti karena kita. tapi Ini mungkin dulu nih. masuk ke terpilih menjadi Putri Batik dulu. Menjadi Putri Batik. Jadi menjadi Putri Batik itu aku awalnya mengikuti perlombaan provinsi yaitu Putri Remaja DKI Jakarta. Oke. Yang 2022 yang diselenggarain di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Oke. Nah, di sana aku keluar sebagai first runner up atau Oh, Putri Pariwisata DKI Jakarta 2022. Nah, setelah itu aku baru diberikan kepercayaan untuk mewakilkan DKI Jakarta di pemilihan nasional, yaitu Putri Batik Remaja Indonesia. Oke. Nah, selama di karantina itu aku ketemu sekitar 24 kontestan lain dari seluruh Indonesia. Dan
Kalau boleh bangga ya, aku di Boleh sana dong, masuk bangga nggak boleh? Nggak boleh lah. itu Bang Harum manis atau Bang Harum? Indramayu. aku yang paling muda di sana, umur iya, 13. betul. Yang lain itu udah ada yang sampai kuliah, Oke. udah 15, 18 lah yang paling kayak yang paling deket sama aku tuh umurnya 15. Pokoknya Oke. aku yang paling muda umur Iya, iya. 13 di sana. Tapi kamu tingginya berapa sih? 162. Oh, lumayan tinggi. Oke. Nah, setelah itu lumayan padat sih ya karantinanya Hmm. karena cuma sekitar 2 hari dan kita melewati debat, Mm-mm. ada juga pemaparan batik. Di sana aku memaparkan batik Betawi, Oh, juga ada opening ceremony, kita juga Hmm. ketemu sama Putri Batik 2021, mm-mm. sama ketemu langsung sama Didi, Hmm. yaitu yang membangun Didi Foundation, Putri Hmm. Remaja Putri Batik. Mm-mm. Dan hari kedua itu langsung makeup class sama langsung ke gedung Sumesko untuk GR. Jadi Oh. beneran padet banget dari pagi sampai tengah malam. Mm-mm. Jadi beneran nguras tenaga bareng-bareng. Terus pokoknya selama karantina tuh seru banget Mm-mm. karena kita saling support bareng, terus capek-capean bareng. Dan pas finalnya sendiri aku deg-degan bareng. Jadi kita itu sempet kayak yang duduk bareng-bareng nih ya di di sekitar karpet pinggir stage. Itu kita beneran berdoa bareng-bareng, ngobrol, nginget-nginget nih 2 hari yang lalu kita ngapain aja, Oke. kayaknya udah mau pisah lagi ya Iya, kan. iya, iya. Jadi sebelum naik ke stage itu sebenarnya udah deg-degan bareng tapi sambil cerita-cerita yang kayak mengharukan juga karena udah mau berpisah tapi udah mau grand final as well. Mm-mm. Nah, pas mau naik ke stage itu semuanya saling nyemangatin. Jadi kayak nggak ada yang ngerasa insecure sama dirinya sendiri karena emang Saling disemangatin support ya, ya. sesama teman saling support ya, dan Iya. nggak ada persaingan. Seolah-olah nggak ada persaingan di situ. Nggak ya? ada. Jadi kayak keluarga emang. Oke. Kayak semuanya tuh welcome banget. Siapapun yang menang nggak terlalu penting. Nggak Semua support ya. Iya. Oke, tadi kamu present tentang batik Batik Betawi. Betawi. Coba itu kamu cerita tentang batik Betawi seperti apa sih? Batik Betawi itu lebih ciri khas dengan warna yang mencolok. Oh, Seperti warna, misalnya warna neon dan terkadang warnanya juga tabrakan. Misalnya merah dan hijau. Oke. Atau biru dan kuning, itu udah jadi ciri khasnya Betawi. Untuk motifnya mungkin? Motifnya itu menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Jakarta Betawi sendiri. Kayak mulai dari ondel-ondel, rumah kebaya, bunga bungur, sama kerak telur. Oke. jadi- Oh, ada dalam batik itu ya? Iya, justru jadi ceritanya. semua budaya yang ada di Jakarta tuh ada di dalam sebuah batik Betawi. Batik Betawi. Cuma ditampilkan dalam warna yang nabrak-nabrak ya. Nabrak-nabrak. Kira-kira ada nggak tuh filosofi di balik itu? Warna yang Kenapa nabrak sampai itu? memilih nabrak-nabrak? Karena Betawi, aku kurang tahu ya kalau yang masalah itu karena aku kurang mempelajari warnanya. Tapi kalau untuk tekniknya, yang aku tahu itu filosofinya itu ada batik tulis sama batik cap. Oke. Sempat belajar batik nggak? Sempat, sering, Oh sering ya. Sering. Jadi bisa batik ya? bisa. Motif apa Oh. yang kamu sering bikin? Mega mendung sih, lebih Mega sering. Mendung sering ya, di mana-mana ya. Iya. Iya. Puncak padahal tuh deket tuh. Iya. Ya, Tiap satu minggu. Mega Mendung kan cuman Gini, gambar gini, mega gini. aja ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, kalau batik Betawi itu warna yang tabrakan, kalau itu mukanya tabrakan gitu. Ini tabrakannya keren. iya benar. Oh ini ada unsur-unsur Betawinya nih, hijau ada merah nih ya kan, biru kuning tuh kan, Iya, ya kan, paling nggak ada nuansa, nuansa Betawi. nggak ada lo. Tapi gue batik. Iya tapi bukan Betawi. Minimal batik lah. Iya, Pasti minimal batik. Itu Oke terus saat tiba-tiba dinobatkan menjadi putri batik Batik remaja, rasanya seperti apa ketika di? Rasanya seneng banget ya, seneng banget dan gak nyangka banget karena pas last landing yang megangan tangan berdua, itu aku megangnya udah erat banget karena saking deg-degannya dan gak nyangka aja bisa menjadi seorang putri batik remaja Indonesia. Sedangkan lawan aku di sana juga udah sangat berpengalaman dan selama karantina juga aku merasa bahwa banyak juga yang lebih baik, lebih bagus. Jadi sangat gak nyangka, sangat senang dan bangga karena akhirnya dari banyak perlombaan yang aku ikuti, aku bisa mencoba menggunakan crown ini. Karena kayak selama ini cuma ngelihat orang lain yang pakai crown gitu. Jadi Iya, kayak iya, agak iya. sedih gitu kan. Jadi
finally aku bisa ngerasain pakai crown tuh kayak gimana. Oke. Jadi ini dipakai mungkin selama setahun ya, begitu nanti ada pemilihan baru lagi itu berpindah crown Iya. atau dimiliki selamanya? Berpindah crownnya, jadi cuma setahun terus diberikan kepada Kepada yang pemenang tahun depan. Selanjutnya. Ya. Pemenang putri batik Iya. berikutnya ya. Oh. Tapi kalau tidur dipakai nggak? Nah, ngomong-ngomong tentang batik, ini Kalau juga yang ada pakai makanan bukan ini. proud. Ini makanan khas Indonesia. Wah gila, Betawi ini juga nih. makanan Betawi ya. Apa aja Ini nih? makanan Bugis. Betawi ini. Itu Pancong ya, pancong. Pancong. Bukan kue apa namanya? Kue tete kali itu. Kue jorok Ada aja. emang kue tete sih judulnya. Bukan ini. Audi tete juga nggak jorok, Enggak ya. ngaco aja Cang. Silakan. Diminum. Kasih ini dong. Cengki. Orangnya 3 kasihnya 4. Nah, Ini Kayaknya ada gua- yang itu yang gaib. kayaknya gua haus banget gitu. Ini biasanya gorengan, tapi ini spesial buat Nia. Oh, ini warnanya agak nabrak juga nih, Cang. Nabrak itu emang sengaja saya tabrak-tabrakin gitu. Nah, kalau Iya, kita iya. pengen tahu sedikit justru ke Cang Doni. Cang, kalau menurut lu batik itu gimana, Cang? Aduh, kayak kalau menurut saya batik tuh pakaian yang khas khusus gitu loh. Jadi dipakai buat kemana aja enak gitu loh. Itu peruntukannya. Peruntukannya. Fungsionalnya, oke. Terus Ya menurut lu aja. kalau menurut saya itu tadi batik itu sangat enak dipakainya gitu loh. Iya. Jadi kalau buat nggak resmi juga dipakai juga oke, resmi juga oke gitu loh. Itu bukan begitu nih ya? Benar. Nah, Benar. tos dulu nih ya. Oh, Nah. kesempatan. Oke, Nia, tadi berarti kamu memang tipe remaja yang senang kompetisi ya? Iya. Kompetisi apa? Kompetisi selain putri-putrian ini ada lagi nggak yang pernah kami ikutin dan punya prestasi di situ? Udah banyak di Singapura pernah menang. Ya, makanya lomba boleh nyanyi. Oke, boleh mungkin dari awal ikut lomba-lombaan lah. Dari awal ikut lomba-lombaan. Dari awalnya itu aku suka nyanyi. Enggak sih, awalnya sih masukin ke tempat les nyanyi sama mami. Oke. Nah, Usia berapa? itu sekitar usia 7 tahun ya atau 6 tahun. Kelas satuan ya? Iya, kelas 1-an. Nah, aku diikutin les nyanyi untuk lebih percaya diri karena Oke. dulunya aku pemalu. Aku nggak Oh. terlalu suka depan banyak orang ngobrol kayak gini aja. Dulu itu aku nggak mau, aku maunya diem-diem aja gitu. Nah, setelah itu mulai aku ikut lomba tuh di tahun 2017 itu aku baru mulai lomba. Nah, itu aku mulai di Singapore Asia Art Festival di Singapura. Aku menjuarai juara 1 lomba nyanyi dan aku ikut 3 tahun berturut-turut. Oke. Lagu apa waktu itu yang dibawa? Lagunya waktu itu karena 2017 lagi ngetren Moana, jadi aku sampai nyanyi Moana. lagu How Far I'll Go. Kasih sedikit dong ya. Kasih, Satu buat bait orang aja. satu bait aja, gimana? Boleh loh. Gimana ya? Aku lumayan lupa nih. Boleh Oke. ref atau boleh pokoknya yang part yang kamu suka aja. Yang apal aja. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Terus setelah menang di Singapura, Aku mengikuti waktu itu dari sekolah, yaitu perlombaan FLS 2N. Oh, terus. Nah, aku Tingkat sampai ke daerah tingkat atau nasional? wali kota, tapi wali kota ya. menjuarai juara 1 juga. Hmm. Nah, setelah itu aku baru mulai nih ke dunia modeling, Di FLS2N waktu itu bidang apa? bidang menyanyi Oh, solo, nyanyi juga. Oke, solo vokal. Hmm. Nah, setelah itu aku baru masuk ke dunia modeling. Nah, di dunia modeling ini aku beneran baru banget. Aku nggak tahu model itu apa. Setahun kemudian, di mana aku nggak terlalu sering latihan modeling, aku langsung dimasukin ke perlombaan Indonesia's Girl. Nah, di situ aku lumayan deg-degan ya, kaget ya, karena aku base modelnya tuh masih yang kayak dari level segini. tapi tuh jalan masih udah bisa segini. dong. Jalan masih yang kayak belum modelable lah. Oh, udah. Masih lempeng jalannya. Ya memang harus lempeng kan, harus ada Tapi garis tinggal- imajinatif. Yang penting kan akur kan. Iya. Yang kiri maju, yang kanan belakang gitu kan. Akur, kalau nggak akur susah gitu. Nah, itu dari Indonesia Dari Indonesia's Girl itu aku cuman dapat best personality, which is cuman atribut, pemenang atribut. Nah, setelah itu aku baru ikut lomba-lomba fashion modeling kayak gitu, kayak catwalk atau photoshoot. Nah, setelah itu baru aku mengikuti pageant, yaitu putri. Sini ya. Oke. Kan berarti pernah ngalamin kalah, ngalahin menang. Iya. Rasanya gimana ketika kalah?
Dalam satu ngalahin kompetisi, kalah ya. dan menang itu lebih sebagian besar perlombaan aku ada di tahun 2022 ini. Oke. Aku mengikuti sekitar 6 perlombaan. Oke, 6 perlombaan. Apa Ya. aja? Itu ada banyak photoshoot, lomba photoshoot, lomba catwalk, Indonesia's Girl, juga putri remaja, putri batik. Jadi emang aku udah ngalamin yang kalah banget, terus menang banget. Nah, waktu kalah banget rasanya gimana? Kalah banget rasanya mau nyerah sih sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya. Kalau mau nyerah terus rasanya kayak sedih aja ngelihat kayak aku udah lumayan bagus kok, kenapa kayak gitu akhirnya ya kan. Jadi terkadang rasanya tuh sedih, terus mau nyerah aja, terus kayak aku udah ngelakuin yang terbaik, tetapi belum dikasih yang terbaik hasilnya. Gitu. Tapi ngelihat lawan yang menang itu, menurut kamu lebih baik dari kamu atau enggak? Terkadang aku egois sendiri, aku bilang aku lebih bagus kok, tapi sebenarnya kan emang dia lebih bagus ya. Menghibur. Iya, menghibur sendiri. Ya nggak mungkin bisa jadi ketika jadi juri ya tentu harus merasa seperti itu dong. Itu perasaan yang normal gitu kan. Iya. Tapi selama disikapi secara positif lah ya. Iya, artinya secara kita positif. fair kan. Fair. Harus, Kalau iya. tadi Nia 1 tahun ya 2022 mengikuti 6 perlombaan ya. Kalau saya dan Cang Doni itu 1 bulan 12 perlombaan. Di 17 Agustus ada 12 biji. Lomba kelereng, mandrukuk. Banyak ya Cang ya. Main kelereng. Iya, Kalah iya. semua lagi. Kalahnya nggak sama siapa, mah kecil. Ya lu gigit kelereng mana bisa digigit Cang. Oke, Jangan kamu ngomong kan gitu berarti dong. belajar model, belajar nyanyi, Iya. kamu juga hobi nulis, ya kan? Bis Oh, katanya iya. mau nanya-nanya nulis nih. Iya nih, sahabat Kafe Puisi, salah satu bakatnya Nia ini adalah sebagai writer. Lebih ke skenario film ya Iya. itu ya. Ceritain dong sedikit. Kenapa kamu suka berimajinasi tentang film, tentang cita-cita film gitu? Itu sih berawal di saat ada aplikasi film di mana kita bisa nonton banyak film. OTT. Oke. Terus di sana aku baru kayak tertarik buat bikin suatu skenario. Karena dari film yang aku tonton kayaknya lebih bagus skenarionya kayak gini. Jadi aku berimajinasi sendiri, aku Punya solusi ending yang berbeda solusi ya. yang kan kadang film tuh set ending, kadang kita nggak setuju gitu sama endingnya. Jadi aku mulai tuh berimajinasi kalau endingnya kayak gini, dan ternyata I think I'm addicted to it. Jadi kayak rasanya penasaran mau lagi. Nah maka dari itu aku sama teman aku waktu itu sempat kayak mikirin kayak bagus nggak sih kalau kita bikin skenario film gitu atau kayak gimana, walaupun filmnya nggak jadi, yang penting kita udah numpangin ide-ide kita, tumpahin semua ide-ide kita, semua imajinasi kita di dalam satu karya gitu. Jadi di saat itu aku bikin suatu cerita yang namanya Secret Truth. Itu sedikit full of imagination ya. Jadi ceritanya itu seorang kayak detektif. Nah, jadi lahir seorang kembar. Jadi kembar wanita kembar, cewek kembar. Nah, satunya itu have a superpower, satunya lagi nggak ada, dan satunya lagi akhirnya ditukar dengan yang lebih lebih baik, karena yang satunya lagi kalau bisa dibilang jeleknya tuh dia nggak terlalu cantik lah ya. Nah, jadi ditukar. Nah, abis itu they go to a university pas udah gedenya dan ikut di suatu competition, dan suatu kompetisi ini mereka having battle superpowers gitu. Jadi semacam kayak American Got Talent lah ya. Ketemu lah mereka si anak kembar ini berdua itu ya. Iya, bertemu mereka. Tapi yang satunya lagi itu menjadi seorang pemalas yang ditukar itu. Jadi orang tuanya sebenarnya agak nyesel. Nah, orang tua ini awalnya tuh sebenarnya nggak tahu kalau mereka tuh ditukar. Nah, pas udah tahu ditukar tuh nyesel banget karena ditukarnya oleh grandfather, kakek. Oleh kakeknya. Jadi kakeknya itu agak katanya ya, agak arogan gitu atau seperti apa. Dia nggak suka yang pokoknya cucu mereka tuh harus perfect. Nah, jadi akhirnya ayahnya adalah seorang detektif yang sangat terkenal dan akhirnya mencari tahu segalanya, dan at the end of the story nanti bakal ada perang antara keluarga.
Jadi antara keluarga yang tertukar, antara anaknya, jadi semuanya itu terjadi kayak perang antara superpowers. Dan itu juga ada juga beberapa konflik tentang yang sedang terjadi di mana ada rasis, di mana ada pembulian, di mana juga ada beberapa konflik yang sedang happening itu ada di sana semua. Saya kok ngebayangin Secret Truth itu kayak penggabungan antara Marvel dan telenovela. Jadi ada perang super powernya tapi ada konflik keluarganya. Umur 13 tahun udah bisa nulis dengan konflik yang begitu rumit loh. Iya, rumit. Sulit loh, rata-rata kan orang nulis ya flat, gini, tapi dari ceritanya saya pengen nonton sebenarnya. Iya. Soalnya aku lebih tertarik buat bikin film yang orang beneran berpikir. Oh iya, ini kita udah mikir bener, belum ada filmnya udah mikir gitu. Mikir mau nonton di mana. Tapi kalau misalnya kamu tertarik pengen misalnya diwujudkan, bisa lah ngomong kita ya, alat-alat ada ya, bisa kita. Ayo kita bikin. Kita bikin beneran. Kamu ajak teman-teman untuk main di film ini ya udah swadaya aja. Kita alat-alat ada, nanti bisa kita iniin ya. Ide itu tidak akan menjadi karya kalau tidak dituangkan. Kalau tidak dituangkan. Kalau sekedar dalam tulisan ya akan tetap dalam tulisan. Gitu. Jadi kedepannya pengen jadi penulis, pengen jadi penyanyi, pengen jadi modeling. Kalau bisa semuanya ngapain pilih satu? Oh, bisa semuanya. Tapi dalam UAD itu memang pemberontak loh. Pemberontak, benar-benar. Orang capek-capek bikin film, endingnya mau dia rubah ya kan? Iya. Tapi ada film memang untuk pilihan endingnya terserah sama pemirsa. Ada pemirsa ditawarin memang. Lo mau ending yang apa? Kalau pengen endingnya begini lari ke sini, pengen ending gini. Nah kalau yang pengen nggak ending ya jangan nonton. Gitu. Ada lagi, Bis? Salah satu budaya kita juga kan puisi ya, Poin. Gitu kan. Nah, kita harus tuangin juga di episode ini nih, Ki. Tadi mau lu nggak, ini kan ngalamin dalam beberapa perlombaan ada kalah dan menang. Jadi ada yang bilang bahwa justru kekalahan itu guru yang paling baik. Iya benar. Dan kemenangan adalah guru yang paling buruk. Nah, aku coba tuangkan dalam bentuk puisi nih, ya kan? Diminum. Ya. Sambil dimakan. Kekalahan. Ada yang bilang kesuksesan adalah guru yang paling buruk. Sebab katanya kesuksesan kerap memprovokasi kita untuk tak mau belajar lagi. Merasa diri paling hebat dan tak terkalahkan. Inilah bahayanya sukses. Tetapi obatnya tetap rendah hati dan mau belajar. Tidak mudah puas, tapi terus bersyukur. Sedangkan kekalahan adalah guru yang paling baik. Dia mengajarkan kita untuk terluka dan berjuang bisa sembuh dari rasa kecewa. Kita disadarkan bahwa di atas langit masih ada langit. Kita diberi waktu untuk belajar lagi. Kita diajarkan untuk rendah hati lagi. Kekalahan membuka banyak peluang untuk ke kiri atau ke kanan. Tapi yang pasti harus bangkit. Tak baik terus terkurung dalam penyesalan. Tetapi sesungguhnya kekalahan atau kemenangan bisa kita petik pelajarannya. Terima kasih. Itu puisinya tentang kekalahan dan kemenangan. Keren, Pak. Keren. Jadi yang dipetik bukan mangga doang ya, Ki? Ya, bukan dong. Oh, lu mau metik yang mangga, lu banyak nonton Deddy Corbuzier nih kayaknya. Asus. Tapi benar, kadang-kadang kemenangan di awal itu ya bikin kita males ya. Bikin kita tinggi hati. Bikin kita, apa sih, kalau kata anak sekarang, entitled. Ngerasa lebih dari orang lain gitu. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau dalam bahasa agama,
ada sedikit merasa lebih baik dari orang aja, nggak boleh masuk Nggak surga boleh. tuh. Iya, Gitu kan. benar. Merasa diri lebih baik dari, makanya walaupun kita menjadi pemenang tetap merasa kita Betul. rendah. Ya kan, bahwa hati-hatilah yang di atas, yang di bawah akan menimpamu. Oh, itu Di nasihat. bawah tapi menimpa. Iya, ya artinya kan dia bisa berjuang nyalip gitu loh. Benar. Ya kan? Itu. Ada lagi, Bes? Oke, satu pertanyaan mungkin terakhir. Nia, selama setahun ini kira-kira apa agenda kamu tentang bagaimana batik ini bisa lebih apa ya, lebih masuk ke anak-anak sekarang gitu ya? Iya. Gitu, anak-anak. Kalau di sekolah kan udah ada seragam batik, Iya. mau nggak mau dia udah Pakai. dipaksa, Mm-mm. bukan dipaksa lah, ada yang sukarela, ada yang bangga dengan seragamnya itu. Iya, Kan. iya. Iya. Tapi lebih menyadari bahwa ini loh budaya kita gitu kan, sebagai identitas Dan keren identitas gitu dan loh. keren. Itu ada nggak agenda yang kamu sudah canangin? Kalau agenda itu udah pasti kan aku putri batik, Yes. jadi semuanya itu menunjukkan tentang batik. Tetapi untuk agenda, karena ini udah akhir tahun, jadi agendanya juga tidak terlalu banyak, tapi bakal mulainya awal tahun lagi. Tapi untuk akhir tahun aku akan mengunjungi beberapa sekolah, tidak hanya untuk memaparkan apa itu batik, untuk mereka punya rasa penasaran sama batik, tapi juga untuk memotivasi. Karena untuk jadi seperti ini bukan berarti aku udah jadi yang terbaik, tapi kayak aku harus bisa memotivasi agar generasi muda bangsa ini juga bisa berprestasi atas semua talenta yang mereka punya. Nah, setelah itu aku juga akan ada beberapa catwalk dan fashion show sama beberapa brand batik di Jakarta, salah satunya adalah Batik Nirmala. Nah, setelah itu aku juga lumayan suka sama fashion designing, yaitu ngedesain baju. Aku percaya bahwa banyak banget orang di Indonesia yang mengira batik itu untuk acara formal atau hanya untuk orang yang sudah tua, kakek-kakek atau nenek-nenek atau ibu-ibu misalnya ke kondangan. Pakai batik tua tuh. Tepuk tangan dong. Iya, benar. Keren banget apa yang disampaikan Nia. Tapi pernah ngedesain Ngedesain tentang baju. baju. Jadi abis dari sini aku juga bakal ngedesain baju tentang batik, tapi modelnya itu model zaman sekarang. Jadi bisa merubah cara pikir anak muda tentunya. Ya, anak muda kalau batik itu bisa dipakai sama mereka. It's fashionable, itu unik, bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai ketemu sama teman-teman. Jadi mereka punya rasa bangga memakai batik dan batik sendiri tuh memiliki banyak model-model yang lebih mungkin misalnya kalau batik milenial dengan motif-motif ada jajet segala macam gitulah, apa atribut-atribut yang mungkin ada atribut wifi gitu ya. misalnya itu kalau misalnya dituang dalam kan bisa. Iya. Bisa Karena aja, memang kan? zamannya mereka kan. Zamannya mereka. Nah, Nia, boleh dong nih kita didesainin kostum atau seragam batik iya, ya untuk buat kami puisi. nanti Ya, kita kapan-kapan ya. promosiin Iya dong. Oke. Gitu. Thank you. Sekali tepuk tangan buat Nia. Ya, please tutup. Oke. Sahabat Kafe Puisi, muda tapi penuh prestasi, muda tapi mentalitasnya multitalenta gitu, mentalitasnya kuat gitu. Patut kita tiru dan kita support Nia agar identitas bangsa kita bisa terus terjaga gitu kan. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Kafe Puisi. Support kami terus dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kafe Puisi, ini persembahan terakhir dari Nia, puisi tentang Waktu. waktu. judulnya. Oke. Silakan. waktu. Memanfaatkan waktumu sebaik mungkin, sebab dia tidak akan pernah berjalan mundur. Apa yang sudah menjadi masa lalu tak akan pernah kembali. Sedang yang akan datang sangatlah dekat. Esok dan kemarin adalah hari ini. Kita bergerak dari sekarang menuju sekarang. Kita tidak pernah merasakan waktu kemarin dan yang akan datang. Sebab ketika berjumpa menjadi sekarang. Kesempatan memang tak datang dua kali. Kesempatan yang sepertinya sama, sesungguhnya kesempatan itu berbeda.
Manfaatkan waktumu sebaik mungkin, sebab waktu tak akan pernah bisa dibeli. Seperti juga masa mudamu. Berbuat baiklah, agar waktu